Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mahasiswa hybrid semua, selamat berjumpa kembali dalam frekuensi yang sama seperti frekuensi minggu kemarin, yaitu kita bertemu di frekuensi silaturahim. Karena dengan silaturahim kita insya Allah akan dipanjangkan umurnya yang berkah, kita akan dilapangkan rezekinya yang berkah, serta kita akan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam urusan menuntut ilmu ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang variasi individu. Bagaimana individu antar individu itu selalu mempunyai variasi atau mempunyai perbedaan satu sama lain. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemrosesan informasi di dalam pembelajaran. Apa itu informasi? Apa itu pemrosesan? Menurut ahli namanya Sigagnya itu, bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi. Jadi kita itu sekarang ini sedang belajar itu sedang memperoleh informasi. Selain memperoleh informasi itu, kita juga harus mengolah informasi. Kemudian kita juga harus menyimpan informasi itu, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak untuk nanti sewaktu-waktu akan kita panggil informasi itu untuk keperluan kita. Jadi pemrosesan informasi adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan terakhir memanggil informasi itu kembali untuk dipergunakan. Gitu ya, itu adalah pengertian dari belajar pemrosesan informasi. Lalu pemrosesan informasi itu memiliki 3 komponen yang dipilah-pilah berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa gitu. Yang pertama ada sensory reseptor, singkat SR. Sensory reseptor, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR itu, sensor reseptor itu, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Kemudian informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan informasi tadi mudah terganggu atau berganti. Itu sensor reseptor. Ini apa namanya tadi judulnya itu kan sudah dipilah-pilah berdasarkan perbedaan fungsi kapasitas. Jadi kapasitas di sini sensor reseptor itu hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kemudian bentuk yang lain adalah short term memory atau working memory atau disingkat WM. Ini adalah memori yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Nah, karakter memori working memory ini antara lain yang pertama memiliki kapasitas yang terbatas. Informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa upaya pengulangan atau rehearsal. Kemudian informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Ini adalah yang pendek, short term memory, memori jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada long term memory atau memori jangka panjang, yaitu memori yang diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu dan mempunyai kapasitas yang tidak terbatas. Bahwa sekali informasi disimpan di dalam
LTM itu long term memory tidak akan pernah terhapus atau hilang. Kita kadang-kadang mempunyai memori-memori yang tidak bisa dihapus oleh kita di dalam pikiran kita. Ini adalah termasuk ke dalam long term memory. Kemudian menurut si Robert Keck ini, pemrosesan informasi itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu recipient atau penerimaan, receiving the stimulus situation, yaitu fase ketika seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Misalnya, Golden Eyes bisa ditafsirkan sebagai jembatan di Amerika atau judul sebuah film. Itu informasinya itu ditangkap oleh receiving itu, kemudian katanya setelah ditangkap kemudian memahami stimulus tersebut itu ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Atau misalnya seperti kalian dapat informasi tentang Baduy, ya. Informasi pertama itu tentang Baduy, stimulusnya itu. Kemudian tertangkap oleh receiving itu. Dan memahami stimulus itu ditafsirkan, oh Baduy itu terletak di Kabupaten Lebak. Atau oh Baduy itu ternyata itu belum beragama gitu. Itu adalah tahapan atau fase dari receiving the stimulus situation itu. Kemudian fase yang kedua adalah stage of acquisition, yaitu fase di mana seseorang membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Itu di stage ini kita sebagai manusia menerima informasi baru itu diasosiasikan digabungkan dengan informasi yang lama. Apakah informasi yang baru ini bertentangan dengan informasi yang lama yang sudah kita ketahui, atau informasi baru ini mendukung informasi lama yang sudah ada di memori kita. Itu adalah fase stage of acquisition. Kemudian fase yang ketiga itu adalah fase storage, yaitu fase retensi atau penyimpanan informasi baik ke dalam memori jangka pendek maupun ke jangka panjang memorinya itu, ya. Storage itu ada gudang, tempat penyimpanan gitu. Jadi di sini gudang tempat penyimpanan informasi. Itu disimpannya mau di folder-folder yang memori jangka pendek atau folder-folder di memori jangka panjang. Itu terserah kita yang mengatur di otaknya. Kemudian fase yang keempat itu adalah retrieval, yaitu fase mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada di dalam memori itu. Jadi kita mengingat atau memanggil kembali informasi yang ada di dalam memori otak kita. Kemudian menurut si Donald, pemrosesan informasi itu terdiri dari 3 tahap informasi. Processing model atau model pemrosesan informasi. Yang pertama itu ada encoding, yang kedua storage, dan yang ketiga retrieval. Ini hampir sama dengan si Gagne yang tadi yang kita jelaskan gitu ya. Yang pertama itu mengkode dulu atau pengtransformasian peristiwa-peristiwa dalam bentuk yang bisa disimpan gitu. Sama juga seperti yang dikemukakan oleh si Gagne itu, ada storage, kemudian ada retrieval untuk memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori kita. Kemudian para ahli kognitivisme membagi memori jangka panjang ini dengan 3 bagian. Yang pertama, episodic memory, yaitu memori pengalaman hidup manusia yang memuat sebuah gambar secara mental tentang segala sesuatu yang manusia lihat dan dengar. Seperti ketika seorang bertanya tentang makan malam bersama seorang teman. Untuk menjawab pertanyaan ini, seseorang menceritakan dan mengingat serta membayangkan saat makan malam bersama teman. Pada saat mengingatnya, artinya orang tersebut memanggil kembali informasi gambar yang telah disimpan di episodic memory, di memori jangka panjangnya gitu. Kemudian yang kedua ada semantic memory, adalah memori yang berisi ide-ide atau konsep-konsep yang berkaitan dengan skema
Skema menurut si Piaget adalah kerangka kerja kognitif individu yang berguna untuk mengorganisasi atau mengasosiasikan persepsi dan pengalaman-pengalaman. Para ahli teori juga menggunakan istilah skema untuk menjelaskan jaringan kerja konsep-konsep yang telah memiliki individu dalam memori mereka untuk memahami dan mengintegrasikan informasi-informasi yang baru. Ya. Kemudian ketiga itu prosedural memory, yaitu memori yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat prosedural sehingga mampu untuk menghadirkan kembali bagaimana segala sesuatu itu dikerjakan. Misalnya, pada saat belajar menggunakan komputer, maka memori penyimpan informasi tersebut sebagai ingatan prosedural. Bila suatu saat akan menggunakan komputer, maka ingatan akan tentang prosedur penggunaan komputer itu akan digali atau dipanggil untuk digunakan mengoperasikan komputer. Itu procedural memory. Kemudian menurut Lukman El Hakim, beliau membagi pemrosesan informasi itu menjadi 4 tahap, hampir sama juga dengan si Gagne itu. Yang pertama itu menerima informasi, yang kedua mengolah informasi, yang ketiga menyimpan informasi, dan yang keempat itu retrieval lagi, memanggil informasi untuk digunakan gitu ya, mengingat kembali informasi untuk atau pengetahuan yang disimpan di dalam ingatan atau memori untuk digunakan. Ini teori-teori hampir selaras dengan Gardner tadi. Nah, kemudian teori-teori informasi menurut Craig Lockhart juga hampir sama gitu. Nah, ini si Gardner juga mengumpulkan ada 8 fase untuk pembelajaran dalam proses informasi. Ya, ada 8 fase. Fase yang pertama adalah motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi ini harus ada motivasi dulu peserta didik kita ini untuk memulai pembelajarannya itu. Ini namanya motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada, yang timbul dari diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul karena ada motivasi dari luar gitu, dari guru atau dari keluarga atau dari lingkungan. Ini yang mempengaruhi fase awal. Kemudian fase yang kedua adalah pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Ini pemahaman itu kalau kalian misalnya di kelas memperhatikan guru atau dosen, ini adalah pemahaman yang didapat dari perhatian atau pemahaman yang didapat melalui perhatian. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga itu pemerolehan, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat adalah penahanan, menahan informasi atau hasil belajar akan dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang atau long term memory tadi. Kemudian ingatan kembali, proses yang berikutnya, fase yang berikutnya itu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Jadi kalau misalnya kita diajak ngobrol sama seseorang, nah kita akan mengingat kembali apa obrolan itu yang ada rangsangan dari teman kita, teman ngobrol kita itu. Atau kamu masih ingat nggak waktu kelas 3 SD, ini kita pernah terjadi ini begini-begini. Nah itu ingatan kembali itu akan mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan. Kemudian fase berikutnya adalah generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Kemudian perlakuan dan umpan balik. Jadi individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Ya, mungkin demikian
mahasiswa hibrid semua yang bisa Bapak sampaikan ya, dan tugas untuk minggu depan Bapak tidak tugaskan membuat video, tidak ada membuat video, tapi mahasiswa hibrid minggu depan harus hadir tatap muka di kelas, bertatap muka dengan dosen. Kita akan membicarakan tentang persiapan UTS yang akan dilaksanakan minggu depannya lagi. Itu mahasiswa hibrid semua. Jadi kita UTS-nya minggu depannya lagi. Dan kalian sebagai mahasiswa hibrid minggu depan harus datang tatap muka. Minggu depan itu tanggal 4. Jadi tanggal 4 November kalian harus datang ke kelas untuk bertatap muka dengan dosen. Dan kita akan mengadakan UTS tanggal 11 atau minggu berikutnya. Ya. Demikian mahasiswa hibrid semua. Bapak tutup. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.